Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik aja. Selamat datang kembali di channel Study with Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini kita masih berada di playlist analisis dan strategi algoritma yang ibu dosen saya adalah Ibu Saniati dan juga mendapat referensi dari Bapak Insinyur Rinaldi Munir. Gitu ya. Kita masuk di episode 5A, di mana episode 5 ini kita membahas tentang direct solution strategies. Ya, kita masuk di A-nya. Jadi kita membahas algoritma brute force gitu. Jadi langsung aja, apa itu algoritma brute force? Brute force adalah sebuah pendekatan yang lempang atau biasa disebut juga dengan straightforward untuk memecahkan suatu masalah. Simpen aja teman-teman. Biasanya didasarkan pada pernyataan masalah, problem statement, dan definisi konsep yang dilibatkan. Save aja. Oke, intinya save aja. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana. Ingat, poin yang pertama, brute force itu sangat sederhana. Yang kedua, langsung dan dengan cara yang jelas. Gitu teman-teman. Jadi ini di save aja, kita langsung lanjut. Karakter brute force itu seperti apa? Jadi yang pertama, algoritma brute force itu umumnya tidak cerdas dan tidak mangkus, tidak efisien gitu ya, tidak cerdas. Kenapa kok tidak cerdas dan tidak mangkus? Karena ia membutuhkan jumlah langkah yang besar dalam menyelesaikannya. Oke, kadang-kadang algoritma brute force ini disebut juga dengan algoritma naif. Jadi gini teman-teman, secara singkat, apa yang kita buat algoritmanya di video-video sebelumnya atau di playlist-playlist sebelumnya ketika saya membahas algoritma dan ngoding gitu ya, itu kita masih menggunakan algoritma brute force sebenarnya. Teknik dan strateginya kita masih menggunakan brute force pada algoritmanya. Gitu. Karena kita ngebuat sebuah algoritmanya itu masih tersusun secara terstruktur gitu. Dibaca satu-satu sehingga algoritma yang kita buat itu tidak cerdas dan tidak mangkus. Ya, kita bahas lagi. Algoritma brute force itu seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakmangkusannya itu. Tetapi, dengan mencari pola-pola yang mendasar, keteraturan, atau trik-trik khusus, biasanya akan membantu kita menemukan algoritma yang lebih cerdas dan lebih mangkus. Artinya gini, brute force itu biasanya ketika, kalau saya asumsikan, itu adalah sebuah algoritma yang prosedural. Ya, masih dibaca satu-satu gitu, masih terurut, masih terstruktur gitu. Oke, nah tapi kita bisa akalin itu. Entah itu kita menggunakan validasi dan lain sebagainya, itu akan membuat brute force ini semakin lebih cerdas lah, walaupun sedikit, dan lebih mangkus atau lebih efisien gitu. Untuk masalah yang kurang kecil, kita masuk di karakter selanjutnya. Untuk masalah yang ukurannya kecil, kesederhanaan brute force biasanya lebih diperhitungkan daripada ketidakmangkusannya gitu. Algoritma brute force sering digunakan sebagai basis bila membandingkan beberapa alternatif algoritma yang mangkus. Jadi gini, algoritma brute force itu kan kita ketahui dia sederhana. Dan algoritma ini biasanya digunakan untuk masalah yang kecil atau masalah yang ukurannya kecil. Contoh ketika kita akan menghitung sebuah perkalian gitu, 5 dikali 5. Ya udah kita pakai brute force, langsung aja berarti kan. Entah itu kita tampilkan 5 kali 5 ataupun kita masukkan 5 kali 5 ke dalam variabel langsung. Ataupun masalah-masalah ketika kita deteksi bilangan itu genap atau ganjil, ya langsung aja pakai if gitu ya. Kita mood 2 bilangannya. Kalau dia ketemunya 0, tampilkan aja. Berarti dia genap, selain itu ganjil. Gitu. Jadi untuk masalah yang kecil, brute force biasanya sering digunakan atau lebih diperhitungkan tanpa memperdulikan ketidakmangkusannya. Gitu. Ya kalau kita misalnya pakai OOP misalnya, ya ngapain kita programnya tidak besar ataupun tidak kompleks, tapi kita menggunakan sebuah strategi yang kompleks. Menggunakan OOP, menggunakan MVC gitu ya. Kita nggak perlu itu, kita perlu prosedural aja. Kita perlu brute force agar codingan kita juga lebih sedikit. Ya, tanpa kita memperdulikan ketidakmangkusan dari algoritma brute force. Gitu teman-teman. Oke, kemudian kita masuk di karakter yang berikutnya. Meskipun brute force bukan merupakan teknik pemecahan yang mangkus, namun teknik brute force dapat diterapkan pada sebagian masalah besar.
gitu. Agak sukar menunjukkan masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan teknik brute force. Bahkan ada masalah yang hanya dapat dipecahkan secara brute force. Jadi ada juga masalah yang besar, masalah yang kompleks, cuma menggunakan algoritma brute force. Gitu. Ya walaupun kita menggunakan algoritma brute force itu pasti algoritmanya sangat banyak. Gitu, sangat banyak dan ya kita harus teliti satu-satu. Ya tapi ya brute force ini bisa digunakan untuk semua permasalahan. Tergantung masalahnya semakin besar, ya berarti algoritmanya makin banyak gitu. Kalau masalahnya kecil, nah brute force ini bisa diperhitungkan. Itu teman-teman, mudah-mudahan paham. Ini kita membahas secara teori aja, prakteknya nggak ada, jadi saya rasa ngambangnya banyak. Intinya pada poin keempat ini, algoritma brute force itu bisa digunakan untuk memecahkan semua permasalahan. Tapi permasalahan yang besar itu tidak efektif ketika kita menggunakan brute force. Tapi ada juga masalah yang besar dan harus kita menggunakan brute force atau algoritma yang prosedural. Gitu. Ya teman-teman ya. Mudah-mudahan untuk yang karakter keempat ini atau poin keempat ini bisa dimengerti. Nah, kemudian yang karakter terakhir, selain itu algoritma brute force seringkali lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih. Dan karena kesederhanaannya, kadang-kadang algoritma brute force dapat lebih mangkus, ditinjau dari segi implementasi. Jadi orang-orang itu mikirnya, kan algoritma brute force atau prosedural ini mudah diimplementasikan. Ya, kita sudah coba juga. Nah, orang-orang itu mikirnya ya kalau diimplementasinya lebih gampang, lebih sederhana, berarti itu bisa dikatakan lebih canggih. Tapi ingat, lebih canggih dari ditinjau dari segi implementasinya. Ya karena sederhana. Itu menurut pendapat orang aja. Tapi ketika orang-orang mikir masalahnya makin besar dan kita menggunakan yang prosedural, kita buat manual satu-satu secara terstruktur untuk memecahkan masalah kita, masalah yang kompleks, itu kan membutuhkan sebuah algoritma yang banyak gitu ya. Nah kita bisa aja akalin misalnya pakai algoritma yang lain. Nah, tapi orang-orang yang terbiasa menggunakan prosedural menganggap bahwa brute force ini itu terlihat lebih canggih ya karena mudah diimplementasikan, lebih sederhana gitu ya. Untuk mudah-mudahan teman-teman paham deh. Gitu. Kemudian contoh penggunaan brute force ya semua permasalahan sebenarnya bisa menggunakan brute force. Tapi di sini kita ambil aja salah satunya gitu ya. Ada perhitungan faktorial. Berarti misalnya 5 faktorial ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Kemudian pencarian bilangan terbesar atau terkecil. Ya itu simple aja kita pakai array, cari bilangan terbesarnya atau terkecilnya dari data di dalam array. Kemudian yang ketiga ada sequential search. Kemudian ada bubble sort dan lain-lain. Semua permasalahan bisa menggunakan brute force. Cuman ada catatan efektif enggak kita menggunakan brute force gitu. Untuk masalah yang kecil efektif aja, lebih cepat emang. Tapi untuk masalah yang besar, wow, jangan sampai kita menggunakan brute force. Karena ada banyak strategi algoritma atau teknik algoritma yang dapat lebih gampang untuk memecahkan sebuah masalah yang besar dan kompleks. Gitu teman-teman. Contoh di sini kita menggunakan pseudocode sequential search seperti ini. Nah ini juga menggunakan brute force gitu. Kita buat manual for if gitu. Kita buat manual. Dan apapun algoritmanya, ketika kita masih prosedural, ya udah itu dikatakan menggunakan strategi brute force. Gitu teman-teman. Oke, jadi mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Dan di video selanjutnya ya tunggu aja lah kita mau bahas apa gitu ya. Karena saya masih belum kepikiran. Bahkan waktu belajar brute force aja ini lama banget. Makanya untuk 1 minggu kita pending dulu. Oke. Jadi tunggu aja entah di video selanjutnya saya mau ngapain atau mau bahas apa gitu ya. Jadi ditunggu aja. Oke, jadi itu aja teman-teman video kali ini. Saya Nusa Briansyah pamit. Thank you. Keep learning and keep spirits.